biasanya bapak-bapak ini ibu biar kita tidak hubungan dengan selalu dihubungkan dengan Al-Quran yang kemudian menjadi Quran. Itu Al-Quran hanya menjelaskan 3 hal. 1, menjelaskan tentang Allah. Yang kedua, menjelaskan tentang akhirat. Yang ketiga, menjelaskan tentang cara hidup yang benar. Kenapa Al-Quran menjelaskan tentang Allah? Karena kalau akal sendiri sudah tidak bisa sampai ke Allah. Kenapa menjelaskan tentang akhirat? Karena kalau akal sendiri yang nyari akhirat, tidak akan ketemu. Kenapa menjelaskan hidup yang benar? Karena standar benar orang itu macam-macam. Makanya harus ada yang jadi penengah ini loh sih. Nah, selebihnya itu ya boleh dibahas. Nggak selalu kemudian. Misalkan yang di salah satu tafsir Al-Quran, saya tanya ya Bapak, di salah satu tafsir Al-Quran menjelaskan bahwa matahari mengelilingi bumi. Tafsir Al-Quran ini yang menulis Bapak. Saya buat kalimat diksi yang agak dramatis. Orang kafir bilang bumi mengelilingi matahari. Karena kalau ulama itu apa yang orang kafir? Saya bilang namanya Galileo. Saya bilang orang kafir. Itu benar. Tidak usah bingung. Seperti yang Pak Ghazali tadi. Itu tadi pembahasan tadi itu masuk dari 3 ini. Mengenalkan Allah, mengenalkan akhirat, mengenal hidup yang benar. Kalau tidak masuk, boleh bahas, ya. Boleh diskusikan. Bukan sedang membantu jangan tidak apa. Berarti kamu itu orang kafir, itu lama dari itu. Jadi kebingungan itu harus kita pahami dengan itu supaya kita ini tidak serta-merta menulis orang keliru dengan dalil. Dan kemarin ada saya lagi share di Facebook itu tidak apa saya bahas balik karena fenomena yang sering kita temui sehari-hari. Ada ustadz dari teman-teman, ada yang menyebutnya salafi istilahnya ya. Ada teman-teman salafi, teman-teman itu menyebutnya wahabi. Ya, teman-teman salafi tidak suka disebut wahabi. Teman-teman sunnah gitu. Yang ustadz yang menulis tentang sebenarnya itu sudah pembahasan lama. Tapi karena bukan ustadz dari teman-teman salafi yang mau, jadi tidak mau. Merapatkan kaki itu hadisnya ada. Sufakum, rapatkan kaki. Itu benar. Tapi prakteknya apakah sikil ketemu sikil, iki ketemu iki, muda ketemu muda sampai begini. Apakah prakteknya begitu? Mayoritas ulama menafsiri atau menjelaskan hadis itu tidak begitu. Tidak lurus. Jadi waktu itu, zaman itu, para sahabat sholat kan namanya orang yang pertama kali sholat, dengan kan enak. Dengan lahir, hidup di kalangan Islam, lihat orang sholat itu ya baris semua, kan? Saya ini sangat tinggal belok kan. Nah, bayangkan tidak pernah sholat, ya apa sholat itu kemudian disuruh sholat, akhirnya terjadi itu kayak orang gerumbul itu Pak. Nggak jelas itu orang gerumbul ya. Antri sembako itu Pak. Kayak gitu sholat itu. Nah, oleh Nabi suruh merapatkan dan meluruskan. Ya, begitu. Jadi, apa namanya? Asbabnya itu Nabi sedang menjelaskan kepada orang yang tidak pernah tahu itu sholat jamaah itu yang apa. Ada yang di depan, di belakang, yang sampai ini harus pokoknya. Kebayang orang yang pernah sholat, tak pernah ada orang sholat jamaah kayak apa pertama kali. Jadi mereka itu banyak Nabi luruskan. Tapi apakah maknanya itu adalah diri sampai sibuk habis sujud berdiri sibuk lurus masih iman, ngelirik sikil koncolnya atau ditambah jadi sampai ngangkang gitu. Tidak gitu. Nah tahu begini ini makna tahu begini ini ke siapa? Ya. Kalau karena Rasulullah tidak ada, harusnya konfirmasi langsung ke Nabi apa pertanyaan. Karena Nabi tidak ada, maka al ulama warasatul anbiya. Ulama